bagaimana publik bisa memilih calonnya dengan baik kalau kemudian informasi ini ditutupi oleh KPU. Nah berarti ini secara tersirat kan pemerintah nih ada upaya ke sana nih, mau balikin lagi kita ke pemilu proporsional tertutup. Kembalinya ataupun jika terjadi gitu ya, sistem terbuka menjadi tertutup, dan sepakat bahwa memang ini elit tidak ingin melepas kekuasaannya, ya, haknya masyarakat diambil sama elit lagi, dengan dalih bermacam-macam, bahwa sistem terbuka itu mungkin rumit, sistem terbuka itu biaya mahal. Kalau misalnya kita hanya melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, ya, ataupun sistem perwakilan kita tanpa ada penguatan terhadap partai politik kita, nah ini juga nggak akan berjalan dengan baik. Persepsi yang sering kali muncul, artis direkrut oleh partai politik itu karena dijadikan vote getter gitu. Berarti kan permasalahannya di partai politiknya yang nggak memiliki kader cukup layak untuk disampaikan ke publik, sehingga harus mengambil dari luar gitu. Berjumpa kembali dengan kami Suara Angka Podcast LSI Denny JA. Masih bersama kami 3 peneliti senior. Saya Ade Bondon ditemani dengan Aji Alfarabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Mas Hanggoro Doso Pamungkas. Assalamualaikum Mas Adi, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Sehat. Sehat semua. Oke, untuk kalian yang suka acara ini silakan ditonton sampai habis, kemudian di like, di share dan juga di subscribe. Oke, sekarang kita mau BBS. Bukan bobo-bobo siang, tapi bicara-bicara santai. Bincang-bincang santai kita. Masih berkaitan dengan tema-tema yang viral kemarin ya. Kita akan bahas dari perspektif survei. Nanti ada data-data juga kita tampilkan seperti biasa, ciri khas Suara Angka. Kita akan bahas sedikit saja mengenai KPU kemarin. Jadi kalau kemarin KPU tuh sempat rame tuh ya, mengenai pembatasan dokumen. Lagi-lagi ini dikaitkan dengan keluarga Solo nih. Kalau kemarin ijazah ayahnya belum selesai, sekarang ada lagi masalah ijazah anaknya. Ya, sekarang jadi wapres ya. Itu memang sempat rame dan akhirnya kemarin dibatalkan memang. Tapi kalau misalnya kita analisa ya, kenapa tiba-tiba KPU tuh bisa mengeluarkan keputusan itu? Mungkin pandangan dari lu Ji, gimana Ji? Iya, pertama ini angkanya angka yang unik ya. Angka yang unik. Nomor 731, ya kan? Jadi ini memang angka yang kurang strategis juga nih. Kan sekarang ya dalam beberapa hari ini kita lihat kan angka-angka yang unik ya. Selalu ada 8-nya kan? Oh iya. Okay. 17 plus 8. Terus kemarin ada stimulus ekonomi Presiden Prabowo ya. Itu ada 8 plus 4 plus 5 kalau nggak salah. Ada 8-nya. Kalau ini kan nggak ada 8. Ada 7-nya. Ada 7 plus 3 plus 1. Iya, ada 7-nya. Jadi merhatiin numerik juga ya. Ya, tapi ini kan cuma selang 1 hari, 2 hari setelah ramai kemudian akhirnya dibatalkan ya oleh KPU. Tapi kan muncul kontroversi. Yang pertama adalah ini kenapa nggak ada urgensi kok tiba-tiba buat kontroversi nih KPU kan? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Iya, pertama ini bukan periode pendaftaran capres-cawapres, ya kan? Jadi nggak ada urgensi untuk mengeluarkan keputusan ini. Yang kedua, nggak ada aturan atau undang-undang yang dibuat sehingga memaksa KPU harus menyesuaikan peraturan di bawahnya kan, PKPU kan harus menyesuaikan dengan undang-undang, kan? Atau nggak ada satu peristiwa politik ya yang mendesak sehingga memang harus dibuat aturan baru ya. Walaupun aturannya kalau kita baca ini sejak Agustus ya, walaupun baru ramai 1-2 hari ini ya. Jadi pembatalan oleh KPU ya ini langkah terbaik ya, langkah yang memang harus diambil sebelum terlambat ya. Semakin ramai dibincangkan oleh publik, semakin menjadi kontroversi. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah memang inilah dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau memang publik harus tahu gitu tentang siapa capresnya kan gitu. Kan kualitas bobot bebetnya capres kan harus diketahui oleh publik dong ya sebagai pemilih kan. Kalau kemudian misalnya KPU membatasi dokumen seperti ijazah ya, kemudian SKCK ya, laporan harta kekayaan, bahkan kalau kita baca itu riwayat profil ya, personal CV-nya capres itu juga masuk dalam pembatasan itu ya. Ini kan aneh ya.
bagaimana publik bisa memilih calonnya dengan baik kalau kemudian informasi ini ditutupi oleh KPU. Yang kedua, ya sebetulnya dengan kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Ini kan satu peristiwa ya, satu aturan yang justru melanggar filosofi atau prinsip dasar dari keterbukaan publik ya. Karena sepanjang informasi itu tidak merugikan publik harusnya dibuka ya. Karena ini informasi yang memang dibutuhkan oleh publik. Nah, jadi dengan adanya aturan itu di tengah isu yang Bro Ade sampaikan tadi, isu soal ijazah palsu Pak Jokowi sebelumnya, kemudian isu soal Gibran ya, ijazah Gibran, ini kan kemudian memunculkan spekulasi yang nggak bisa kita abaikan dan nggak bisa juga dibantah atau ditolak juga oleh KPU. Ya, spekulasi yang lahir bahwa apakah ada orang yang ingin dilindungi dari keputusan ini, ya, atau apakah ada tekanan tertentu yang membuat akhirnya KPU dalam situasi yang tidak genting, dalam situasi yang tidak urgent, membuat keputusan pembatasan terhadap dokumen itu, sehingga muncullah spekulasi, kecurigaan bahwa mungkin ada yang disembunyikan, ya. Jadi ini adalah langkah keputusan yang tidak produktif, tidak ada urgensinya, ya. Kemudian justru KPU menambah kerjaan baru kan. Ini banyak PR sebetulnya KPU ini kan dalam proses kalau kita bicara soal perbaikan kualitas pemilu. Jadi ada dugaan itu ya. Kalau Mas Sam gimana? Iya, jadi yang kita sorotin ya Mas, ini kan lembaga besar, ini menyangkut kredibilitas KPU ya, yang membuat peraturan dengan sangat cepat, ya, kemudian mengubahnya, membatalkannya pun juga dengan sangat cepat. Ini beratnya kalau orang pacaran tuh paginya berjanji mau serius, sorenya minta putus. PHP yang berjanji kayak mengingkari. Paginya nanti kita berjenjang lebih serius dari ini, sorenya kayaknya kita nggak cocok deh. Putus ya. Kamu terlalu baik buat saya. Jadi sekelas lembaga KPU ya, tentunya ini menjadi pertaruhan reputasi ya, bahwa menyusun peraturan di mana dia adalah penyelenggara pemilu yang tadi singgung Mas Haji, ini momentumnya pun juga belum sekarang pun kalau misalkan mengatur itu ya, sebesar Indonesia. Dan kebetulan 1-2 waktu bersamaan dengan isu-isu soal ijazah yang mudah disorot gitu ya. Ini seperti ingin menampar diri sendiri gitu. Jadi memang apalagi isunya kalau mungkin bagi sebagian orang krusial, bagi sebagian yang lain isu soal ijazah mungkin seperti kita menggunjingkan SIM, surat izin mengemudi sopir truk gitu, padahal sopir truknya udah pensiun gitu. Ini mencoba diajak diskusi lagi tentang itu. Bagi penyelenggara pemilu menurut saya tidak relevan saat ini ya gitu ya. Yang pertama, yang kedua memang ini justru malah sebenarnya dari sisi positifnya Mas Haji. Ini mungkin juga kepekaan atau peka sendiri oleh KPU ya atas desakan publik. Satu sisi mungkin ini checks and balance publik kita bermain di sini. Ya. Begitu tidak ada yang sesuai, langsung kita protes dan ini cukup berhasil. Tapi bagaimana juga ini alarm bagi KPU untuk tidak pelin-pelan. Ya. Bagaimana juga terkait reputasi KPU. Bagaimana sih seharusnya menyusun peraturan, gitu, mendengarkan dulu publik, uji publik dulu ya. Iya betul. Kemudian kalaupun toh ada tekanan, ya tidak serta-merta membatalkannya. Bayangkan dalam sebuah pertandingan, KPU ini kan penyelenggaranya. Pertandingan sepak bola misalnya, di tengah permainan gitu, kemudian ini kartu kuning udah nggak berlaku lagi nih. Atau syarat-syarat tertentu udah nggak berlaku lagi. Ini kan akhirnya mengubah peraturan ini saat permainan. Mengubah semangat untuk berkompetisi. Ya. Lemah banget. Ada apa nih di belakang ini? Gitu. Ada udang di balik bakwan. Dan satu sisi bagi publik memang memunculkan harapan bahwa kita kembali ke satu titik di mana sempat hilang isu-isu soal keterbukaan, kita kembali lagi ya. Karena memang kan isu keterbukaan jadi krusial bagi pemilu kita. Oke. Nah tadi lu sempat nyinggung soal ini, sebenarnya KPU ini harusnya ya kerjanya jangan begitu gitu kan. Banyak juga hal yang harus diurus ya. Karena kalau kita bicara soal KPU berarti kan ini sebagai penyelenggara, sebagai wasit lah di pemilu, dia kan harus menciptakan satu pemilu yang berkualitas. Nah kalau misalnya kerjaannya cuma bikin peraturan yang tadi Mas Hang bilang, pagi janji malam batal kan itu juga repot juga gitu. Nah terus juga
kemarin ada pernyataan dari Pak Menko ya, Menko Yusril ini yang menanggapi soal DPR itu dari kalangan artis tuh. Iya, Mungkin kemarin yang viral tuh kan ya. Di situ kan sempat tersirat beliau ini memflashback kita ke pemilu 99. Nah, berarti ini secara tersirat kan pemerintah nih ada upaya ke sana nih. Mau balikin lagi kita ke pemilu proporsional tertutup nih. Iya, iya. Nah, KPU-nya begitu kinerjanya, kemudian juga ada pernyataan tersirat dari Pak Menko. Nah, kira-kira nih ke depannya pemilu kita gimana nih? Semakin berkualitas atau sebaliknya nih? Menurut lu gimana, Ji? Iya, kalau kita lihat regulasi, bangsa kita ini kan melakukan satu transformasi politik yang luar biasa pasca tahun 1999 ya. Ada perubahan sistem politik kita lah, dari sistem pemilu, sistem kepartaian kita ya, kemudian sistem perwakilan kita juga kan dipecah ya, ada MPR, ada DPR, ada DPD dan seterusnya ya. Jadi ada perbaikan sebetulnya secara sistem ya, sistem politik kita. Tapi memang pertama dari sisi regulasi maupun sistem politik itu perlu memang ada pembenahan ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian komitmen kita, komitmen semua pelaku politik, aktor politik, bahkan partai politik itu untuk bisa konsisten dengan sistem yang telah kita buat. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari kasus KPU ini, pembatalan putusan PKPU KPU nomor 731 ya. Ini juga menjadi momentum ya, termasuk tadi kalau kita lihat kasus atau kejadian demonstrasi kemarin yang kemudian korbannya adalah beberapa anggota DPR dan kebetulan backgroundnya artis ya. Kemudian muncul juga kritik-kritik terhadap DPR ya, bahwa memang harus ada semacam evaluasi apakah DPR kita ini sudah sesuai dengan harapan atau belum ya, apakah berkualitas atau belum. Walaupun ya kita juga harus jernih, harus adil juga berpikir bahwa bukan berarti artis yang masuk ke DPR membuat DPR tidak berkualitas ya, bukan begitu kan? Karena banyak juga anggota DPR dari background bukan artis yang tidak berkualitas juga. Kemarin pengusaha juga kena. Iya, pengusaha juga banyak jumlahnya di DPR. Nah, jadi ini momentum kita untuk melakukan semacam evaluasi terhadap pemilu. Tapi evaluasi pemilu dalam turn publik ya, dalam istilah publik, dalam kacamata publik, bukan dalam kacamata elit. Ya. Karena dalam beberapa waktu terakhir, elit-elit politik kita ini kan sudah sering melakukan retorika terkait dengan evaluasi pemilu. Tapi evaluasi pemilu dari elit politik kita, kalau kita membaca dari gelagat-gelagatnya, dari sinyal-sinyalnya ini memang ada kecenderungan untuk merevisi atau mengevaluasi pemilu yang lebih menguatkan posisi partai politik ya, di semua aspek ya. Nah, sehingga yang perlu kita evaluasi pertama terkait KPU ya. Kalau kita bicara soal tadi kita singgung bahwa kerjaan KPU ini masih banyak. Ngapain ngurusin ya, membuat hal-hal yang kontroversi tadi ya. Betul. Karena persoalan KPU itu kan satu soal terkait integritas KPU sendiri ya. Kita kan sebagai konsultan politik, sebagai pollster, seringkali berhubungan sama partai politik, berhubungan dengan kepala-kepala daerah, ya, calon kepala daerah di lapangan ya. Bahwa isu integritas itu kan selalu menjadi salah satu pertanyaan penting dalam setiap kontestasi pemilu di lokal ya. Orang melihat KPU ini, misalnya ya di calon kepala daerah, bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu ya. Jadi ada upaya-upaya atau indikasi dari pelaku-pelaku politik ini untuk melakukan komunikasi dalam rangka ya untuk kepentingan politik dari pelaku-pelaku politik ini baik partai ataupun calon. Jadi terkesan bahwa ada integritas yang belum tuntas ya. Belum lagi kita bicara soal transparansi proses, soal hasil dan seterusnya. Itu juga menjadi persoalan. Jadi masih banyak. Nah, belum lagi kita bicara soal DPR. Ya, DPR sendiri dengan kasus kemarin ini kan menunjukkan bahwa publik kita ini kan nggak puas terhadap kinerja representasi DPR kita, baik secara institusi maupun anggota. Ya itu terbukti secara empiris ya. Hasil survei kita menunjukkan tingkat kepuasan atau kepercayaan terhadap DPR itu hanya di angka 54 ya, 53,7. 53 ya, 54,5 kalau untuk DPR ya. Tingkat trustnya terhadap DPR. Artinya di bawah 60%. Ya.
Nah, jadi ada PR besar kita untuk melakukan evaluasi terhadap DPR kita, ya, terhadap lembaga perwakilan kita, ya. Tapi memang evaluasinya harus menyeluruh, bukan hanya soal siapa yang duduk sebagai anggota DPR, tapi bagaimana sistem pemilu kita, bagaimana kemudian partai-partai memilih atau menfilter calon-calon yang menjadi calon anggota DPR yang nanti dipilih oleh masyarakat. Nah, ini kan ada kecenderungan selama ini partai itu kan selalu menyalahkan rakyatnya kan. Padahal yang milih kan mereka. Tapi ketika ada masalah kemudian yang disalahkan rakyat gitu. Nah, jadi PR besar baik KPU, DPR, makanya tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yusril bahwa memang harus ada revisi undang-undang pemilu. Ya, undang-undang politik lah ya, paket undang-undang politik, ada undang pemilu. Dan lebih penting lagi adalah undang-undang partai politik. Karena itu menurut saya sumber dari segala masalah. Ya. Harus ada revisi, ya, harus ada penguatan partai politik. Kalau misalnya kita hanya melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, ya, ataupun sistem perwakilan kita tanpa ada penguatan terhadap partai politik kita, ini juga nggak akan berjalan dengan baik. Oke. Mas Ang gimana? Iya Mas, saya sependapat ya dengan Mas Haji, terutama soal integritas penyelenggaraan. Banyak sekali yang harus diperbaiki ketimbang ngomongin soal isu ijazah ditampilkan atau tidak boleh ditampilkan. Meskipun kalau kita kembali ke sedikit ya ke ijazah ditampilkan atau tidak ditampilkan, ini kan memang kontraproduktif antara KPU ingin melaksanakan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, sekaligus juga undang-undang keterbukaan informasi publik gitu ya. Ya kalau memang ijazah saya kira ya umum ya ditampilkan, yang nggak boleh ditampilkan mungkin nilainya kali ya. Kecuali masyarakat yang baca itu. Itu kan rahasia pribadi. Atau misalkan orang sehat kan berhak tahu publik ya. Tapi kemudian rekam medis kan memang tidak dibuka gitu ya. Ya. Ada banyak hal penting ya yang mendasar, misalnya soal data. Setiap pemilu yang menjadi masalah klasik kita selalu soal data, yang pemilih ganda, ya, pemilih fiktif, atau bahkan belum terdaftar. Ini kan selalu masalah yang berulang gitu. Jadi memang ini yang selain soal integritas, ya, soal perbaikan data, kemudian soal edukasi pemilih tak kalah pentingnya ya. Karena memang kita ini termasuk partisipasi cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara yang lain gitu, dibanding negara Eropa Barat gitu. Kita bersaing dengan mereka 80% ya, partisipasi pemilih. Dibandingkan dengan Afrika kita jauh lebih tinggi gitu ya. Di wilayah Amerika pun juga kita lebih tinggi soal partisipasi pemilih gitu. Tetapi kan partisipasi ini kan ada yang kuantitatif, kualitatif ya. Kita bisa bilang bahwa partisipasi yang tinggi di Indonesia kan tidak mencerminkan kualitas kedatangan itu sendiri. Kecuali mungkin di 2024 kemarin. Betul. Ini itu berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi oleh penyelenggara. Jadi bukan hanya soal bagaimana tata cara mencoblos, tapi bagaimana mengedukasi pemilih bahwa mencoblos itu soal program yang ditawarkan oleh calon, oleh partai politik gitu. Itu jauh lebih substansif daripada soal bagaimana tata cara memilih gitu. Jadi ini yang perlu yang diperhatikan oleh penyelenggara. Nah, bagaimana dengan artis? Ya memang kita akui ya bahwa memang ada stigma selama ini bahwa menganggap artis yang masuk ke pemilu legislatif sebagai caleg itu dianggap kurang berpengalaman gitu ya. Atau bahkan persepsi yang sering kali muncul, artis direkrut oleh partai politik itu karena dijadikan vote getter gitu. Berarti kan permasalahannya di partai politiknya yang nggak memiliki kader cukup layak untuk ditampilkan ke publik, sehingga harus mengambil dari luar gitu. Saya sepakat dengan Mas Haji, berarti memang permasalahannya ada di rekrutmen partai itu sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian kita gitu ya. Tapi bukan berarti terus artis itu ketika menjadi anggota legislatif buruk, enggak juga gitu ya. Ini boleh sebut nama misalnya. Ini kebaikan ya ini ya. Misalkan ada nama-nama seperti Nurul Arifin misalnya. Bahkan beberapa kali ya dipercaya untuk menjadi anggota dewan oleh masyarakat. Ada juga misalnya Deddy Yusuf ya, yang juga pernah jadi wagub juga gitu ya. Artinya dia juga serius ngomong soal isu-isu soal pendidikan, tenaga kerjaan gitu. Juga ada Rike Diah Pitaloka yang cukup kritis ya. Sering kali muncul di event-event debat kebijakan gitu. Nah ini kan nggak bisa kita abaikan gitu. Ada juga yang sisi buruk juga. Mungkin saya nggak usah sebut nama, tapi mungkin kriteria saja ya.
kriteria mereka yang lebih banyak tampil di infotainment daripada di sidang DPR gitu. Kriteria yang paling banyak gaduh di tempat hiburan daripada membawa isu-isu publik. Nah, kita bisa memilah-milah siapa yang akhirnya dapat seleksi alam oleh publik gitu. Jadi bukan persoalan dia backgroundnya artis atau pengusaha atau politis sendiri, tapi adalah bagaimana begitu dia menjadi anggota dewan, menjadi politisi, bisa menyuarakan suara masyarakat, ya, bisa menjadi representasi pemilihnya. Itu menurut saya yang krusial. Oke. Ya. Ada lagi mau tambahin? Ya, sepakat bahwa persoalannya kan bukan backgroundnya ya, karena background kan macam-macam ya. Dalam sistem demokrasi dari manapun datangnya kita background apapun itu kan terbuka ya. Tapi yang paling penting kan adalah kompetensi, integritas ya. Dan ini sebetulnya tugas partai politik kan. Partai politik yang melakukan rekrutmen, mereka yang kemudian menentukan siapa yang layak dan tidak layak dalam masuk dalam daftar caleg kan yang kemudian dipilih oleh publik gitu ya. Jadi justru tadi yang disampaikan oleh Mas Hang bahwa ada contoh-contoh mereka yang background artis ya atau selebriti yang kemudian sukses juga ya, punya track record yang bagus di DPR ya. Dan fenomena artis atau selebriti masuk ke dalam dunia politik termasuk menjadi anggota DPR ini kan bukan hanya fenomena di Indonesia ya. Di banyak negara demokrasi yang lain banyak juga mereka yang berasal dari kalangan artis ya, itu kemudian masuk sebagai menjadi politisi ya. Di Ukraina ada presiden kan dari komedian ya. Kemudian di Amerika banyak juga beberapa politisi yang berasal dari selebriti. Jadi ini bukan hal yang aneh, tapi yang perlu menjadi penekanan kita adalah bagaimana kemudian proses rekrutmen anggota DPR ya, bagaimana partai kemudian memfilter orang-orang yang pas, yang punya integritas, punya kapasitas, yang nantinya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPR. Karena kadangkala kita melihat bahwa partai politik ini kan mengambil jalan shortcut aja, ya. Jadi istilah tadi Mas Hang sebagai vote getter kan, jadi mereka hanya dimanfaatkan sebagai vote getter ketika pemilu untuk bisa meraup suara yang bisa kemudian membantu partai politik, ya. Sehingga kadangkala aspek kompetensi itu nggak menjadi penting ya, atau bagaimana kemudian selebriti ini inline dengan ideologi partai, inline dengan platform partai, itu kemudian menjadi prioritas kedua. Yang penting adalah mereka punya popularitas, menjadi vote getter yang bisa membantu suara partai. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita untuk bisa melakukan evaluasi ya. Sampai ada partai yang isinya artis banyak kan. Nggak usah sebutin lah gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara soal kualitas pemilu, tadi kan kita udah bahas lah, ada KPU di situ, kemudian juga mungkin tadi partai politik ya. Nah, selain KPU dan partai politik, kira-kira apa yang perlu dibenahi nih untuk mencapai kualitas pemilu yang ideal gitu? Ya, PR kita kan termasuk juga penegakan hukum ya. Jadi tadi KPU selain persoalan integritas ya, trust publik terhadap independensi KPU maupun bukan hanya KPU ya, Bawaslu juga ya sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian persoalan yang lain adalah tadi pendidikan politik ya, ya bagaimana kemudian publik kita punya literasi politik yang baik. Ya dalam memilih calon anggota DPR ataupun calon presiden, calon kepala daerah. Ya. Sehingga seharusnya penyelenggara pemilu itu juga fokus pada kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat ya informasi atau memperdalam informasi publik terhadap calon-calon ini ya. Jadi fasilitas-fasilitas seperti ini yang harus dibuat oleh KPU, misalnya debat kandidat itu mungkin harus diperbanyak jumlahnya kan. Ya, atau misalnya ruang-ruang yang disiapkan sehingga publik bisa mengetahui lebih dalam siapa calon anggota legislatifnya ya. Harusnya memang kewajiban ini datang dari peserta pemilu ya, partai politik ataupun calon anggota DPR. Tapi kan nggak semua partai atau nggak semua calon anggota legislatif itu punya disiplin yang sama atau konsistensi untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap pemilih. Sehingga KPU bisa mengambil ranah itu karena itu kemudian bisa membuat kualitas pemilu kita lebih baik. Jadi ada persoalan, ada
peningkatan dari sisi kualitas pemilih. Iya. Yang kedua penegakan hukum, ya. Nah, penegakan hukum ini yang jadi persoalan selama ini ya. Karena kalau kita bicara soal aturan, ini banyak sekali aturan dalam undang-undang pemilu kita, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah, yang kemudian sebetulnya kalau diterapkan dengan baik itu mampu meningkatkan kualitas pemilu kita. Misalnya ya, ini yang sensitif ya, terkait dengan transparansi keuangan ya. Kan semua peserta pemilu, baik caleg maupun partai politik, itu kan harus melaporkan sumber awal dana ya, dana kampanye. Kemudian melaporkan juga misalnya semua bantuan-bantuan yang masuk donasi ya, baik pribadi maupun badan hukum ya. Karena ada aturannya tuh, misalnya perorangan 75 juta misalnya kan, batasannya kan maksimal. Kemudian badan hukum berapa jumlahnya. Kemudian terkait dengan pembiayaan kampanye ya, gimana untuk atributnya berapa, kemudian segala macam itu kan harus dilaporkan dan itu harus dicek atau di audit oleh akuntan publik yang independen ya. Tapi kan selama ini proses ini nggak berjalan dengan baik ya. Kalau proses ini berjalan dengan baik ya, kita bisa mengantisipasi persoalan-persoalan tadi, bahwa ada misalnya calon atau peserta pemilu yang kemudian melakukan mobilisasi ya, sumber daya finansial yang cukup besar ya, sehingga kemudian potensi menangnya juga semakin besar. Ya. Ini yang bikin terasa seperti tidak fair ya, Mas. Ya. Jadi yang pertama, siapa yang punya sumber daya besar dia berpotensi menang. Ya. Yang memiliki struktur di jejaring itulah yang paling menang gitu. Sehingga berasa pemilu itu seperti mahal sekali gitu. Ya. Dan kenapa yang terjadi? Karena memang mereka siap-siapnya di ujung gitu ya. Mengandalkan sumber yang dimiliki, jadi tidak harus persiapan jauh-jauh hari, tapi di ujung. Partai tidak bisa menciptakan atau penyelenggara juga tidak membuat sistem bagaimana calon-calon ini muncul jauh-jauh hari. Munculnya ketika 6 bulan menjelang pemilihan atau paling banter 1 tahun. Di CS-nya itu mepet gitu, sehingga calon yang kecenderungannya juga pemalas ya, mereka punya sumber daya, dia akan mendekati pemilih di ujung saja. Dan ketika itu dilakukan, tidak bisa melakukan pendekatan lewat jalur-jalur konvensional ya. Pasti menggunakan jalur-jalur underground. Transaksional. Yang terjadi disalahkan sistemnya. Padahal seperti Mas Haji sampaikan ya, pengawasan yang ketat ya, penerapan peraturan yang baik akan mereduksi itu pastinya gitu. Tentang isu-isu soal pemilu yang tadi sama disinggung terbuka tertutup kaitannya dengan biaya politik yang mahal gitu ya. Mungkin nanti juga berkaitan dengan pilkada langsung atau tidak langsung. Tapi memang kita harus cari solusi juga ya, Bro, soal penyelenggara pemilu ya, baik KPU maupun Bawaslu ya. Karena isu independensi itu kan menjadi salah satu isu itu ya di penyelenggaraan pemilu kita ya. Karena ini juga tidak terlepas dari sumber rekrutmennya kan. Karena penyelenggara pemilu ini kan direkrut di DPR ya oleh partai politik ya. Sehingga memang ya kita nggak bisa menghindari kalau kemudian ada dugaan yang muncul di publik bahwa independensi dari penyelenggara pemilu ini juga agak susah dijaga ya. Karena dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu ada kontestasi kepentingan politik di sana gitu ya. Sehingga para penyelenggara pemilu ini tidak terlepas dari ada dugaan ya, ada kepentingan politik yang kemudian masuk ke dalam kepentingan penyelenggara pemilu ini ya, sehingga rekrutmen itu ya proses rekrutmen ini, sehingga memang ini juga menjadi PR ya, bahwa kita harus menemukan satu solusi ke depan ya, bahwa proses penyelenggaraan pemilu, seleksi penyelenggara pemilu ini harus ada semacam check and balancesnya ya. Ada lembaga yang mungkin ada kombinasi, ada mix personality, personal yang kemudian dibuat ya, bukan hanya politisi yang kemudian merekrut penyelenggara pemilu ya, tapi juga ada pihak-pihak lain yang lebih independen, sehingga memang ini juga mengurangi dugaan-dugaan publik bahwa penyelenggara pemilu ini tidak lepas dari intervensi politik dari siapa yang kemudian memilih mereka di DPR. Iya. Tapi kan itu bukan cuma di pusat, di daerah juga kadang gitu. Iya. Ada yang milih ini abang-abangan nih kan. Iya, DPR. Ya di daerah ini kan dipilih oleh KPU pusat kan. Jadi KPU pusat ini juga kan dipilih di DPR. DPR ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas, memang
untuk menuju pemilu yang berkualitas ini kan memang penyelenggara yang pertama ya. Kemudian tadi yang banyak dibahas sama kalian berdua itu partai politik. Iya, iya. Nah kita lihat di sini di hasil survei kita untuk kepuasan terhadap partai politik sendiri, kalau menurut publik itu hanya sebesar 53,7%. Iya, iya. Nah ini berarti kalau di klasemen kepuasan nih di 3 besar bawah nih kemarin. Iya, iya, iya. Ada Polri, kemudian ada DPR, Iya. nah juga partai politik. Berarti ini dia 3 besar tapi paling bawah gitu. Iya. Nah dengan kondisi seperti ini, dengan anggapan publik seperti ini, kira-kira partai politik ini sebetulnya sudah maksimal atau belum menjalankan fungsinya itu? Saya menambahkan ditambah lagi isu soal pengembalian sistem tertutup, di mana tangan partai sangat powerful menentukan iya. caleg gitu ya. Di tengah kepuasan publik yang hanya so-so saja, Ya, 50% gitu ya, ada. 50-an% gitu. Kemudian publik mempercayakan calon anggota dewannya sepenuhnya ke partai politik, di mana pemilih dengan tertutup semuanya ditentukan oleh partai politik. Bagaimana logikanya gitu? Iya, Kita publik belum bisa mempercayakan sepenuhnya ke partai politik, sementara ingin mengembalikan ke sistem tertutup. Tentunya ini sejak awal kita sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan publik ketika menyerahkan ke agen lain gitu ya, wakil-wakilnya. Dan selama ini kita bisa melihat bahwa kalau kita jujur ya mengoreksi begitu, bahwa memang seringkali di parlemen sendiri kan kita tahu bahwa tidak semuanya bisa menjadi representasi publik. Ya. Apalagi dipilih berdasarkan lembaga yang ya suka tidak suka kepercayaan publiknya masih so-so saja. Iya, oke. Iya, ini artinya bahwa ini menguatkan sebetulnya ya. Dalam mungkin 10-15 tahun terakhir, ini 3 institusi negara yang selalu berada di paling bawah ya, klasemen terbawah, zona degradasi. Kalau di liga itu. Kepercayaan publik adalah partai politik, DPR dan Polri kan. Ya. Ini 3 lembaga yang selalu menjadi sorotan dalam mungkin 10-15 tahun terakhir, karena dalam berbagai survei yang kita kerjakan selama 10-15 tahun, ya angkanya selalu di bawah, ya lebih sering di bawah 60%. Ya. Angka ini 53,7% publik yang percaya bahwa partai politik ya, atau puas ya, bukan percaya, puas ya, yang puas terhadap kinerja partai politik, ini menunjukkan bahwa ada baseline ketidakpuasan yang tinggi terhadap partai politik kita. Ya. Dan ini bahaya dalam demokrasi kita ya, karena partai politik ini adalah lembaga yang dipercaya, diberikan otoritas oleh konstitusi ya, untuk misalnya memilih capres-cawapres ya. Capres-cawapres, presiden kita ini kan berasal dari usulan partai politik ya. Banyak posisi jabatan publik itu semuanya berasal dari partai politik. Tadi DPR, kemudian presiden ya, kemudian belum lagi kepala daerah ya, walaupun dipilih oleh rakyat tapi itu kan difilter oleh partai politik ya. Belum lagi jabatan-jabatan lain. Sehingga kalau kemudian ketidakpuasan terhadap partai politik hanya di angka 53,7%, ini adalah satu alarm ya, yang memang harus menjadi perhatian besar buat kita semua. Nah, ini konsekuensinya banyak, karena kalau kemudian publik tidak puas terhadap partai politik, sebetulnya kalau kita lihat data trust terhadap partai politik juga kemungkinan di angka yang sama ya, di angka 50-an juga trust publik terhadap partai politik. Sehingga ini membuat ya upaya partai untuk misalnya mengubah ya, melakukan revisi undang-undang, apapun revisi undang-undang tentang undang-undang paket politik ya, baik undang-undang pemilu, undang-undang partai ya maupun undang-undang yang lain, ini trust publik memang rendah ya. Karena dipikir bahwa partai politik ini hanya kemudian memikirkan kepentingan partainya ya, jauh dari kepentingan masyarakat ya. Nah, sehingga angka ini kemudian menjadi catatan kita bahwa partai politik juga harus hati-hati ya, bahwa ketika kemudian mereka membuat undang-undang, merevisi undang-undang terhadap satu kewenangan ya, atau satu kekuasaan yang kemudian menitik beratkan pada kekuasaan partai politik, maka ini juga bisa menjadi resistensi bagi publik, karena publik belum punya trust yang besar terhadap partai dan tidak puas juga dengan kinerja partai politik kita gitu ya. Iya, betul. Berarti dengan kondisi
kepercayaan terhadap partai politik, kemudian kepuasan terhadap partai politik yang boleh kita bilang rendah lah itu ya. Nah, ada isu sekarang pemilu itu tidak langsung. Kemudian juga ada isu juga yang pilkada ini akan dikembalikan ke DPRD gitu ya. Tadi mungkin Mas Sang udah nyinggung juga. Ini partai politiknya aja dengan sistem politik yang langsung, yang kemudian juga kepala daerah yang tidak diwakilkan oleh DPRD. Karena kan DPRD ini kan perwakilan dari partai politik ya, itu trust publik masih kecil gitu. Nah kalau misalnya ini terjadi, kita lihat hasil survei itu 72,5% itu tidak setuju kalau misalnya pemilihan kepala daerah ini dikembalikan ke DPRD. Nah kalau misalnya ini dilakukan dan dipaksakan tadi menurut Bro Aji ini kebijakan-kebijakan yang kira-kira menentang inilah arus publik secara mayoritas. Ini kira-kira mereka tetap akan melawan kehendak publik atau bagaimana nih? Apa ditantang sekalian? Ya kita tidak berharap itu ya Mas Adi. Kita berharap bahwa suara publik itu didengar dan diikutin sepanjang, apalagi suaranya berkaitan dengan hak konstitusi warga. Jangan dibatasi lah ya haknya. Betul. Ya. Jadi puncak kedaulatan masyarakat itu kan memilih pemimpinnya. Jadi kalau itu dicederai, rasa-rasanya hak yang paling krusialnya itu diambil. Gitu. Oke, kita boleh evaluasi bahwa memang pemilu kepala daerah, ya, suka tidak suka memang berbiaya tinggi. Ya, yang kedua memang berpotensi memecah belah itu ada. Gitu. Ya. Tetapi sebelum kita diskusi lebih dalam soal keburukannya, akan lebih mahal lagi kalau kita serahkan kepada DPRD. Banyak biaya-biaya yang jauh lebih mahal yang kita pertaruhkan di sana. Yang pertama kita tahu bahwa legitimasi parlemen saat ini sedang bobrok, defisit legitimasi. Kemudian masyarakat mempercayakan kepada lembaga ini di tengah defisit legitimasi. Saya kira tidak tepat gitu ya. Yang kedua kalau dibilang bahwa pemilu pilkada gitu ya, itu potensi money politiknya tinggi, ya. Bukan berarti menjamin dipilih lewat DPRD nggak ada money politik. Lebih banyak itu. Yang terjadi hanya kita melihat semacam apa ya, black box transaksional politik gitu. Jadi yang awalnya di lapangan bisa terukur meskipun tidak mudah ya, bisa terpantau, tapi begitu lewat DPRD lebih misterius lagi dan bahkan angkanya jauh lebih besar lagi. Yang tak kalah pentingnya adalah publik akan mendapati pemimpin yang lahir dari lobby-lobby politik. Ya, kita sulit mengkoreksinya gitu. Kalau pemilihan langsung masih kita bisa langsung mengkoreksi dan yang bersangkutan bertanggung jawab pada pemilih gitu. Setidaknya punya punya kepentingan pada periode berikutnya. Kalau tidak bagus ya pasti akan tereliminasi. Dan itu banyak terjadi di dalam pemilihan secara langsung gitu. Dan ini yang krusial yang harus kita jaga agar pemilihan tetap hak rakyat untuk diberikan kesempatan memilih langsung pemimpinnya. Agar pemimpinnya itu datang dari aspirasi masyarakat, bukan dari atas ke bawah, bukan top down. Ya perlu dibenahi berarti sistem demokrasinya ya, bukan haknya yang dibatasi. Krusial ya. Gimana Ji? Iya, kalau soal wacana pilkada pemilu kepala daerah dipilih oleh DPRD, ini kan sekali lagi menunjukkan arogansi elit politik kita ya. Karena ini rentetan. Tapi kayaknya ada arah ke sana. Rentetan retorika publik elit kita maupun partai politik ya. Karena berapa kali kita mendengar informasi, mendengar berita, membaca berita bahwa ada sejumlah partai politik yang ya tadi kita katakan bahwa mulai mewacanakan evaluasi terhadap pemilu kita, baik pemilu nasional maupun pemilu lokal. Ya justru yang pernyataan Pak Menko itu kan juga tersiratnya itu kan pemilu. Wacananya memang ya mulai sebelum walaupun nanti mungkin bisa kita bahas lebih dalam ya. Tapi sebelum masuk ke pemilu kepala daerah, ini kan wacana juga muncul bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup misalnya. Ada beberapa partai politik kita yang kemudian mendorong ke sana. Jadi kita bisa bayangkan kemudian kalau kemudian pemilu kita ya di mana masyarakat terlibat hanya memilih partai politik tanpa memilih siapa yang kemudian dipercaya, yang dianggap layak untuk bisa menjadi wakil mereka di parlemen, ya, itu kemudian ditutup kesempatannya karena diberikan kepada partai politik yang kemudian menentukan siapa yang menjadi anggota DPR, anggota DPRD, maka kita melihat bahwa di situ ada kuasa elit di situ ya. Jadi
DPR, parlemen kita baik lokal maupun di nasional itu memang yang menentukan siapa yang masuk adalah partai politik. Kemudian mereka yang ditentukan oleh partai politik ini kemudian menentukan juga kepala daerah. Berarti otomatis kuasa partai ini sangat dominan ya di dalam sistem politik kita ya. Jadi satu itu menunjukkan bahwa ada arogansi di situ ya. Dan ini juga harus hati-hati juga ya, seperti yang kita selalu sampaikan bahwa kalau kita belajar dari beberapa peristiwa belakangan ini kan menunjukkan bahwa publik itu kan muak sebetulnya. Muak dengan situasi politik saat ini ya. Mereka muak terhadap DPR yang dianggap tidak representatif, tidak peka terhadap mereka, kemudian terkesan ada diskoneksi di situ ya antara wakil mereka dengan ini istilah kalangan influencer ini antara majikan sama karyawan ya kan, anggota DPR ini majikan ya kan, sementara majikannya rakyat, karyawannya adalah anggota DPR. Jadi ada kemuakan di situ terhadap politik kita, sehingga retorika seperti ini juga harus dijaga, melihat bagaimana kemudian suasana batin publik kita saat ini. Dan kalau kita lihat suasana batin publik kita itu kan jelas ya, dalam survei kita menunjukkan bahwa 72,5% publik kita itu menolak pilkada pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Itu adalah angka yang jelas, absolut ini 72,5%. Jadi harus hati-hati elit kita dalam kemudian melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu ini. Yang kedua, kalau kita bicara soal pilkada, salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh mereka yang mendukung pilkada oleh DPRD adalah karena mahalnya biaya politik ya. Nah, biaya politik ini baik biaya politik personal kandidat calon kepala daerah maupun biaya politik karena harus ditanggung oleh APBN dan APBD misalnya ya. Kalau kepala daerah APBD kan. Kalau kita lihat dari argumentasi itu memang betul bahwa pilkada ini ya, pemilihan kepala daerah ini memang mahal ya. Kalau kita punya pengalaman lah, seorang calon kepala daerah mungkin minimal sekitar anggaplah 15 sampai 50 M kali ya di level kabupaten kota ya yang harus dikeluarkan. Ya, relatif 4. Ya. Belum provinsi. Belum provinsi. Provinsi angkanya mungkin jauh di atas itu. Memang mahal betul ya. Logika itu bisa kita setuju bahwa ada kelompok tertentu termasuk elit yang menyatakan bahwa politik kita mahal, memang betul mahal ya. Kemudian APBD yang anggaran yang harus dialokasi dalam APBD untuk anggaran pemilu kada memang mahal. Tapi ya lebih mahal lagi ya kalau kemudian ya pilkada ini digeser ke DPRD ya. Karena pertama ya termasuk asumsi tadi money politik ya. Karena juga banyak money politik yang terjadi di masyarakat ya sehingga itu juga membuat pilkada semakin mahal ya. Jadi satu pergantian sistem pemilihan kepala daerah itu tidak menjamin bahwa perilaku koruptif itu akan hilang ya. Jadi ya tadi saya setuju money politics itu bisa bergeser yang awalnya di bawah di luar ruangan menjadi dalam ruangan nih di DPRD ya. Yang kedua ya memang demokrasi mahal ya. Tapi itu harga yang kita bayar untuk bisa ya memberi kesempatan kepada publik, kepada rakyat untuk memilih siapa yang mereka percaya. Ya, pernah kita bahas bahwa kalau kemudian masyarakat langsung yang memilih, maka ada semacam kontrak moral dari seorang kepala daerah terhadap rakyatnya. Ya, kebijakan-kebijakan yang pernah dijanjikan kepada rakyat itu ada usaha untuk direalisasikan. Karena kalau kemudian janjinya tidak direalisasikan, maka dia dihukum 5 tahun kemudian. Jadi ada mekanisme korektif ya yang kemudian terjadi kalau kemudian pemilu kepala daerah dilakukan secara langsung ya. Masyarakat bisa menghukum kepala daerah itu di 5 tahun di pemilu berikutnya. Saya menambahkan Mas Haji tentang pindahnya money politik dari luar ruangan ke dalam ruangan. Karena alasannya kan itu terus tuh. Katanya pemilu langsung money politik katanya masalah. Jadi jangankan saat pemilihan ya. Jangankan saat pemilihan anggota kepala daerah yang itu sangat rentan, rawan gitu ya. Bahkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini, penetapan APBD pun itu rawan dan penuh dengan transaksional. Saya mencatat yang pertama misalnya kejadian di Jambi.
Di Jambi itu pas penetapan APBD-nya ya, itu menjerat banyak sekali anggota dewan yang periode 2014-19 kemarin. Kemudian juga Di Malang itu juga sama. Malang juga sama. Sumatera Utara juga. KPK menetapkan 19 tersangka anggota dewan terkait dengan APBD perubahan di Kota Malang. Kemudian di Bandung yang waktu penetapan Smart City gitu ya. Dan daerah-daerah yang lainnya gitu di Papua dan seterusnya. Kita bisa bayangkan tuh penetapan APBD saja sebegitunya. Bagaimana dengan penetapan kepala daerah yang jauh lebih dramatis, yang jauh lebih mahal dan merasa kepentingannya besar di sana. Gitu. Berarti praktek koruptifnya ini lebih dahsyat. Jadi bukan perubahan sistem. Sistem kita ini sudah ya tadi yang pernah kita bahas ya, bahwa pemilu langsung itu sudah menjadi identitas dari bangsa kita. Ya. Sudah jadi identitas bahwa kita sudah melakukan pemilu langsung sejak tahun 2004 ya, memilih kepala daerah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki sistem ini ya. Pertama dari sisi partai politik ya, ini harus tegas ya. Hapuskan itu yang namanya uang mahar ketika mengambil rekomendasi partai. Itu yang paling mahal biasanya. Ini mahar partai ini ya, dulu orang masih bicaranya sembunyi-sembunyi di ruang gelap ya. Sekarang ini sudah menjadi bukan hal yang sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Soal mahar partai ini ya. Dan nggak ada batasan harganya. Iya, dan itu ya dengan berbagai bahasa tentunya ya, bahwa kita uang saksi segala macam. Yang kemarin di pilkada kemarin itu, setiap calon yang datang ke partai itu ditanya gimana, punya duit berapa? Iya. Berapa visi-misi? Iya. Jadi satu itu bahwa kalau kita ingin memperbaiki sistem ini, maka memang harus dirubah dari situ. Mahar partai harus dihapus ya. Kemudian rekrutmennya harus lebih terbuka ya. Ketiga bahwa harus ada penegakan hukum yang lebih baik ya. Soal transparansi keuangan ya, sumber dana kemudian pembiayaan itu harusnya memang kalau kemudian diterapkan semua apa yang diatur dalam undang-undang itu ya oleh KPU maupun Bawaslu, maka sebetulnya bisa mengurangi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dalam setiap pemilu kepala daerah gitu ya. Persoalannya adalah ini selama ini penegakan hukumnya memang lemah soal transparansi keuangan dan seterusnya. Yang ketiga adalah memang kita harus mengedukasi pemilih kita untuk lebih cerdas dalam memilih ya. Ya, itu tugas bukan hanya KPU, memang tugas semuanya termasuk mungkin kita sebagai konsultan, sebagai pollster juga mengedukasi pemilih bagaimana kemudian pemilih kita dalam memilih kepala daerah itu bukan hanya karena modal popularitas, modal uang, tapi juga karena visi misi program kerja yang ditawarkan ya, sehingga memang kita mampu memperbaiki kualitas dari pemilu kita. Jadi solusinya bukan ganti sistem pemilu, tapi bagaimana kemudian kita memperkuat sistem yang sudah ada dengan menambal ya yang bolong-bolong itu ya. Iya, berarti isu soal biaya yang tinggi, money politik, kalau misalnya diperbaiki sih sebetulnya bukan jadi isu lagi tuh ya. Jadi tetap harus pemilunya ini diserahkan kepada masyarakat. Gitu. Betul. Oke, pikir cukup untuk episode kali ini. Tapi yang tadi yang menarik soal ini bro, satu soal sistem pemilu tadi, ya. Ini juga yang penting juga ya, karena kalau kita lihat yang soal pemilu tertutup terbuka itu oleh DPR, ya, oleh partai politik kita yang mau giring ke sana bahwa pemilu kita ini mau digiring dengan sistem pemilu tertutup ya. Nah, ini juga kemunduran dalam demokrasi kita ya, karena masyarakat sudah terbiasa memilih calon anggota DPR sendiri. Bahkan dalam survei-survei kita, ya mungkin bisa kita buka dalam survei di berbagai dapil kita, itu menunjukkan bahwa jumlah mereka yang memilih caleg itu semakin dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu semakin tinggi dibanding pemilih yang hanya memilih partai politik saja. Ya, jadi ada kesadaran dari publik untuk memilih calegnya itu. Dia bukan melihat partainya, tapi caleg yang dia yakini bahwa yang dia kenal ya, tentunya dia kenal, kemudian dia yakini bahwa punya kapasitas, dia tahu programnya, dia tahu siapa calegnya, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dalam memilih. Nah, kalau kemudian sistem ini diganti lagi menjadi sistem pemilu tertutup ya, pertama ini menunjukkan bahwa secara simbolik ya, inilah kemenangan elit dibanding rakyat, ya, karena partai kembali dominan dan berkuasa. Yang kedua ini adalah kemunduran dari demokrasi kita, ya. Sehingga ini harus menjadi catatan ya, karena publik ingin bahwa hak ya yang sudah diberikan oleh konstitusi selama ini
itu tidak dicabut kembali oleh konstitusi, oleh partai, oleh undang-undang hanya karena partai politik kita ingin mengambil kembali kuasa itu. Ya bahkan ada anggota DPR kemarin yang ini ya partainya nggak lolos PT tapi dia suaranya besar sekali kan, Oh iya, di dapil betul. itu. Berarti kan ada indikasi memang masyarakat memilihnya itu sebetulnya nama gitu ya, Iya, sosok gitu ya, bukan partainya. Apalagi nggak ada PT lagi sekarang ya. Apalagi ada PT ya sekarang. Sekali lagi Mas Ade, saya ingin tegaskan sama dengan Mas Haji bahwa kembalinya ataupun jika terjadi gitu ya, sistem terbuka menjadi tertutup, dan sepakat bahwa memang ini elit tidak ingin melepas kekuasaannya, ya, haknya masyarakat diambil sama lagi. elit lagi, dengan dalih bermacam-macam, bahwa sistem terbuka itu mungkin rumit, sistem terbuka itu biaya mahal, gitu ya, bukan berarti tertutup tidak begitu. Ya. Jadi artinya memang kita sama-sama mengawal, ya, menjaga bahwa kedaulatan rakyat ini tetap bisa memilih secara langsung calonnya, gitu ya, sehingga kita tahu bahwa dengan sistem terbuka ini ada jarak yang lebih dekat antara pemilih dengan calon legislatif ketimbang dengan tertutup yang kita serahkan mekanisme semuanya kepada elit dan publik tidak bisa melakukan check and balance. Dan itu kembali ke tanggung jawab partai ya. Ya. Karena salah satu alasan kenapa mau dibuat tertutup karena tadi fenomena munculnya artis, selebriti, ya orang-orang yang dianggap orang baru di partai kemudian terpilih menjadi anggota DPR karena punya kemampuan finansial yang lebih baik atau punya popularitas. Ya sekali lagi ini partai politik kembali menyalahkan publik, orang yang memilih. Harusnya partai politik yang melakukan rekrutmen. Sehingga tanggung jawabnya sekali lagi harus ada penguatan dari partai politik. Bagaimana cara mereka melakukan rekrutmen terhadap anggota DPR ya, yang harus punya kompetensi, integritas ya. Termasuk lama barunya mereka di partai politik itu yang pilih kan juga partai. Jadi harusnya partai yang bertanggung jawab. Betul. Yang bikin rumit dan mahal sebenarnya partai sendiri kan. Kalau nggak langsung nggak ada tuh anak tukang kayu jadi pejabat. Oh iya, betul. Termasuk Atau jadi tukangnya sendiri ya. termasuk jadi presiden. Termasuk jadi presiden. Oke, kita cukup dulu episode kali ini. Nanti kita bahas hal yang lain. Masih banyak data survei kita yang bisa kita kulik. Oke, terima kasih para brother. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Seperti biasa kita pantun dulu. Gunung tinggi akan kudaki. Cakep. Dalamnya lautan akan kuatasi. Cakep. Kalau memang demokrasi rusak harusnya diperbaiki. Bukan hak rakyat dibatasi. Mantap.